وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون سيدنا النبي قمرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para direktur dan waket yang telah hadir pada acara pada pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia kepada para pejabat utama STIK yang hadir pada acara pagi ini. Yang kami hormati Bapak Kakorwa STIK Lemdiklat Polri, para hadirin dan para anak-anak yatim dari Panti Asuhan Yayasan Al-Futuhullah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menginjak kepada acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua STIK yang pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Bapak Waket Bitminwa Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Imran Yunus MH. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Husnan Naim selaku penceramah, para waket dan direktur pada STIK Lemdiklat Polri, Kakorwa, para perwira pejabat utama, Pamen, Pama, Bintara dan PNS Lemdiklat Polri, serta para mahasiswa STIK Lemdiklat Polri dan anak yatim dari Yayasan Al-Futuhullah Cilandak, Jakarta Selatan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala rahmat dan nikmat dan ridhonya, sehingga kita sekalian pada hari yang berbahagia ini dapat menghadiri acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah 2023 Masehi yang diselenggarakan oleh keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam sejahtera dan senantiasa kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar yang telah mengangkat derajat umat dari alam kezaliman. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Ketua STIK yang sehingga beliau hari ini memberikan sambutan, namun kegiatan beliau padat, ada kegiatan yang lain yang mungkin diprioritaskan sehingga saya diperintahkan untuk mewakili beliau. Para hadirin sekalian, tema peringatan Tahun Baru Islam pada tahun ini adalah dijadikan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah atau tahun 2023 Masehi sebagai momen evaluasi dan refleksi guna mewujudkan Polri Presisi Indonesia Maju. Tema tersebut dianggap tepat karena pada dasarnya kita dianjurkan untuk melaksanakan pembinaan keagamaan, antara lain melaksanakan doa bersama, ceramah tentang makna hijrah, meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama yang benar guna menguatkan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus digarisbawahi. Demikian yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Waket Bitminullah. Acara akan dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada seluruh anak yatim, kepada anak yatim dari Panti Asuhan Al-Futuhullah agar berdiri dan menempatkan diri yang telah disiapkan.
حماك دمعي كم فاض الحزن ندام ومداد أفقي كم أباح النجم سلام وكأن دموع عيني كالبضع لما رآه يبكي الفؤاد ويشدو للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام. Acara berikutnya yaitu tausiah dan doa dari Kiai Haji Husnan Naim LC. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian yang berbahagia, wabil khusus yang terhormat Bapak Ketua STIK Lemdikdat Polri, Bapak Irjen Polisi Dr. Niko Afinta, SAK, SH, MH. Dalam hal ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua, yaitu Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Imran Yunus, MH. Dan juga yang saya hormati para Wakil Ketua dan Direktur pada STIK Lemdikdat Polri, dan semua bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, juga anak-anakku sekalian dari Yayasan Pesantren Al-Futuwah Cipete, termasuk pembinanya Ustadz Haji Sanwani dan Ustadz Luki, dan semua kita di masjid yang mulia ini di acara peringatan Tahun Baru Hijrah tahun 1445, tepatnya Masehi tahun 2023. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini dan di niatan yang baik ini semuanya mendapatkan nilai kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan, wabil khusus para pimpinan dan staf STIK Polri yang berbahagia. Ketika kita bicara masalah hijrah, itu intinya adalah perubahan secara total. Itulah yang dimaksud oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal muhajir man hajarosu. Intinya orang yang hijrah, orang yang pindah total itu adalah meninggalkan segala perbuatan buruk, segala perbuatan salah, dan semua perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keyakinan kita, itu agama Islam. Oleh karena itu dari awal kita mohon dan kita mengharapkan kita selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah, sehingga momen hijrah ini perbuatan baik apapun bisa kita lakukan dalam waktu bersamaan. Perbuatan salah, perbuatan khilaf dapat kita tinggalkan dengan sebaik-baiknya berkat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, dan anak-anakku dari Yayasan Futuwah yang berbahagia, dalam hal ini saya akan sampaikan hadis yang sahih, hadis yang otentik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga sangat terkenal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmuzi. Intinya hadis ini ada 3 wasiat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 wasiat itu, yang pertama kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta.
bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kata Nabi bertakwalah diartikan patuhlah, tunduklah ketika kamu berada di mana saja. Kita sekarang pagi berada di masjid, bisa jadi setengah jam kemudian, 1 jam kemudian, dan seterusnya kita mungkin sudah berada di tempat lain. Maka ilmiahnya bahasa Nabi, bertakwa itu, patuh itu bukan hanya ketika berada di masjid saja, bukan ketika kita berada di posisi majelis taklim saja, bukan, di mana saja. Makanya ketika kita menjalankan tugas, ketika kita menjalankan apapun amanat, kalau kita berpedoman kepada wasiat Nabi kita Muhammad SAW, maka apapun perbuatan baik itu bisa kita lakukan. Dalam waktu bersamaan, apapun kemunkaran, apapun yang dilarang dalam Islam bisa kita tinggalkan. Itu yang disebut namanya wasiat pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Sebab intinya, Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, hukum alamnya, kausalitasnya, sunnatullahnya, kita itu pasti berpindah-pindah tempat. Tapi karena kita berkeyakinan bahwa apapun yang kita lakukan itu ada perhitungannya, akan dihisab, maka bekal dari hijrah ini yang tadi kata Nabi kita Muhammad SAW, wal muhajir man hajarasu, orang yang hijrah betulan adalah yang betul-betul meninggalkan segala perbuatan buruk. Oleh karena itu, dengan patuhnya kita, dengan taatnya kita, dengan takwanya kita, kita dapat menjalankan pesan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang intinya dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun kita tetap bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian yang kami muliakan, itu wasiat Nabi yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha. Intinya adalah al-muhasabah, introspeksi. Maka yang menarik tadi disampaikan oleh Wakil Ketua STIK. Jadi salah satu momen yang tepat memperingati intinya daripada hijrah ini adalah kita muhasabah, introspeksi. Manusia intinya tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Manusia tidak ada yang tidak pernah berbuat khilaf, bahkan level tertinggi manusia tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Maka apapun kesalahan khilaf kita di tahun kemarin, ini menjadi introspeksi buat kita, muhasabah. Mudah-mudahan kita punya kekuatan niat sehingga kesalahan itu, khilaf itu tidak akan kita lakukan lagi. Justru kita dimotivasikan, kita diberikan semangat untuk terus berbuat kebaikan. Sehingga bahasa Nabi, wa'at bi'issai'atal hasanata tamhuha, diartikan kita terus berusaha untuk berbuat kebaikan. Karena perbuatan baik itu akan menenteramkan batin kita dan akan dicatat oleh sejarah bahwa perbuatan baik itu akan mendatangkan kemaslahatan kebaikan di dunia maupun, bahasa saya, maupun ketika kita nanti sudah wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya tahun baru hijrah ini momen yang tepat untuk kita bermuhasabah, sekali lagi introspeksi, sehingga berkat bimbingan taufik hidayah dari Allah, apapun kemaslahatan itu mau dan bisa kita lakukan. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, dan anak-anakku dari Yayasan Al-Futuwah yang berbahagia, ketika kita sedikit membahas masalah introspeksi yang tadi saya kemukakan, ini wasiat Nabi, ada hal yang menarik, bahwa kesalahan itu ada disebut namanya dosa, dan dosa itu ada yang disebut namanya dosa kecil, ada dosa besar. Ini populer nih di Islam, ada namanya dosa kecil, ada dosa besar. Apa beda dan bagaimana kita membedakannya? Yang tadi saya bilang menarik begini, kalau dosa kecil saja berarti kita ada kekhilafan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Berarti kalau ada orang tidak sholat 5 waktu, dia berdosa kepada Allah, harus bertobat dan beristighfar kepada Allah. Ada orang tidak puasa Ramadan,
berarti dia beristighfar, bertobat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertobat dan tidak mengulangi lagi, berarti beres urusannya. Berarti beres taubatnya. Tapi ada istilah dosa besar. Nah, ini yang saya maksudkan, yang menarik. Dosa besar itu kaitannya bukan hanya kepada Allah saja, akan tetapi kaitannya juga dengan manusia. Maka kalau ada orang menganiaya, menzolimi manusia, dia bertobat dan dia beristighfar kepada Allah, tapi kepada manusia yang dia aniayai, yang dia zolimi, tidak minta maaf, maka tidak akan tertutup kesalahan dan dosanya. Maka semampang semumpung selagi kita masih ingat, ini namanya peringatan, kita masih ingat kita pernah berbuat khilaf, pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa kepada manusia siapapun itu, maka kita mohon maaf kepada beliau-beliau. Ini momen hijrah ini. Sebab ketika kita punya kesalahan kepada orang lain, kita beristighfar, bertobat saja kepada Allah, itu tidak akan cukup. Harus minta maaf sekali lagi. Harus minta ridho, harus minta dan direlakan oleh orang-orang yang pernah kita zolimi. Ini disebut namanya muhasabah. Kesalahan kita bukan hanya kepada Allah saja, tapi bisa jadi, dan saya terus terang bilang, kemungkinan bahkan kita semuanya pasti pernah berbuat salah kepada manusia. Minimal, yang tadi saya bilang, saya pastikan kita pernah berbuat salah kepada kedua orang tua kita. Dan ternyata Islam mengajarkan kalau kita ada kesalahan kepada manusia, terutama kepada kedua orang tua kita, salah satu caranya ketika beliau sudah wafat adalah kita doakan. Mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, dan anak-anakku dari Yayasan Al-Futuhah yang berbahagia, itu sekali lagi pesan Nabi yang kedua. Terus menerus berbuat kebaikanlah, maka kesalahan-kesalahan itu secara otomatis akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasiat Nabi, dan ini sangat penting. Wasiat Nabi yang ketiga, kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan etika, dengan moral, dengan akhlak yang baik. Saya coba mengaplikasikan dan saya coba mengaktualkan saja pada pagi hari ini. Dari STIK mengumpulkan kita semua, termasuk ini Yayasan Al-Futuhah, dari santri-santrinya, yatim piatu dan sebagainya. Ini begini maksud wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kita berbuat baik untuk pribadi kita itu bagus. Tapi ketika kita berbuat baik untuk orang lain itu lebih bagus lagi. Bahasa agama namanya aulawiyat, prioritas. Saya contohkan begini biar gampang. Ada orang rajin sholat sunat, dan ini sering saya kemukakan termasuk di masjid PTK ini, Darul Ilmi. Ada orang rajin sholat sunat, ada orang rajin puasa sunat. Saya nyebutnya sunat ini, bukan wajib. Entah puasa hari Senin, entah puasa hari Kamis, atau sholat duha, sholat tahajud. Pokoknya rajin sholat atau puasa sunat, tapi tidak peduli kepada manusia dalam bentuk harta. Jelas-jelasan ini, tidak peduli kepada manusia dalam bentuk harta. Bila dibandingkan dengan orang peduli kepada manusia dalam bentuk harta, tapi tidak puasa dan tidak sholat sunat. Ini perbandingan aja ini. Sekali lagi, orang yang rajin puasa sunat, rajin sholat sunat, tapi tidak peduli kepada manusia dalam bentuk harta, bila dibandingkan dengan ada orang yang peduli kepada manusia dalam bentuk harta, tapi tidak puasa dan sholat sunat, itu lebih utama yang peduli kepada manusia dalam bentuk harta ketimbang yang terus menerus melakukan puasa dan sholat sunat. Itu intinya begitu. Berarti wa khaliqin nasa diartikan kepedulian kepada manusia itu lebih diutamakan ketimbang melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Penyebabnya begini. Kalau kita, saya husnuzon aja ini, kalau kita puasa sunnah saja, kita sholat sunat saja, itu untuk mendapatkan kebaikan diri kita saja. Artinya pahala gitu dah. Tapi belum tentu, bahasa saya biar mudah ini, biar halus, tapi belum tentu ada kemaslahatan buat orang lain.
puasa sunat rajin, sholat sunat rajin, tapi tidak memberikan manfaat dalam bentuk harta kepada manusia, itu mendapatkan pahala untuk dirinya saja, mencari kebaikan untuk dirinya saja. Tapi kalau ada orang, sekali lagi saya husnuzon, positive thinking buat kita ini, kita gemar memberikan kebaikan, kemaslahatan, peduli kepada manusia dalam bentuk harta, itu lebih utama. Kenapa? Sebab ketika mengeluarkan harta saja itu sudah berpahala. Ketika baru mengeluarkan harta saja sudah berpahala, peduli namanya. Apalagi ketika harta yang kita berikan dipakai untuk kebaikan. Yang aktual tadi saya bilang, saya contohkan, kita berikan kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang memang sedang membutuhkan untuk masalah sarana belajar dan seterusnya, maka pahala akan mengalir kepada kita. Berarti aulawiyatnya, prioritasnya, penyebabnya karena ketika kita memberikan kepedulian harta kepada orang lain, itu berarti kita mendapatkan berlipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama di antaranya ketika kita mengeluarkan, yang kedua ketika yang kita keluarkan dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan untuk kebaikan, maka sekali lagi itu pahala akan mengalir kepada kita. Inilah salah satu bimbingan bahwa kita umat Islam bukan hanya peduli untuk kebaikan pribadi kita saja, tapi kita diharuskan, dibimbing untuk peduli kepada orang lain. Inilah salah satu tujuan dan salah satu hikmat kenapa kita disuruh sering-sering melakukan, memperingati tahun baru Islam, sehingga istilah terkenal di masyarakat kalau tahun baru Islam hijrah itu ada istilahnya lebaran anak yatim. Nah, ini salah satu historisnya begitu. Jadi hijrah itu momen untuk kita merubah total perbuatan buruk kita, kita merubah untuk menjadi perbuatan baik kita. Di antaranya adalah kepedulian kepada masyarakat. Dan inilah salah satu tuntunan, saya bilangnya tuntunan buat kita, siapapun dan apapun profesi kita, termasuk sebagai ya aparat keamanan, kepolisian. Memang salah satu konsep kepolisian sekarang ini adalah konsep presisi. Kita dituntut, dibimbing untuk menjadi manusia yang cepat dan tepat menjalankan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, dan amanat tentu dalam rangka mengembangkan, memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia. Mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kemakmuran, dan kuatnya ukhuwah Islamiyahnya kuat, ukhuwah watoniyahnya kuat, ukhuwah insaniyahnya kuat. Dijabarkan, dijelaskan oleh para ulama, ukhuwah Islamiyah itu kuat karena sesama umat Islam. Kuatnya ukhuwah watoniyah, kuatnya karena kita sesama bangsa Indonesia. Kuatnya insaniyah, kuatnya kita hubungan sesama umat manusia, baik itu yang beragama Islam maupun yang beragama non-Islam, baik orang Indonesia dari manapun berada dan dari manapun berasal, itu semua adalah bangsa kita. Oleh karena itu, ini yang paling penting, presisi umat Islam itu dicontohkan dan sudah dibuktikan oleh aparat kita, baik kepolisian dan siapapun. Mudah-mudahan sekali lagi tadi saya katakan, kita menjadi bangsa Indonesia yang mendapatkan ampunan, mendapatkan kesejahteraan, dan tentu ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, dan anak-anakku dari Yayasan Al-Futuhah yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini salah satu bentuk saja muhasabah, introspeksi. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu memberikan kekuatan taufik hidayah kepada kita, sehingga apapun perbuatan baik mau dan bisa kita lakukan dalam waktu bersamaan. Perbuatan khilaf, perbuatan salah, perbuatan buruk apapun bisa kita tinggalkan dalam rangka kita menjadi manusia-manusia yang bisa memberi manfaat buat manusia yang lain, dan kita pun mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semua doa itu kita mulai dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya muqawwiya kulli dhaif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Husnan Naim LC atas tausiah pencerahan yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa dan hadirin sekalian. Semoga tausiah tadi dapat membuka khazanah pengetahuan kita tentang mengapa kita harus hijrah dan mengapa kita harus memperingati kisah hijrah Rasulullah SAW yang saat itu harus melaksanakan hijrah karena kota Mekah sudah tidak strategis lagi untuk melakukan dakwah. Tausiah dan doa tadi membawa kita pada acara yang terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada acara yang mulia ini. Selaku panitia, mewakili panitia, kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.